Shalom, kembali lagi di Esther Podcast, expose tentang hidup. Nah, bersama saya Alvin dan rekan saya Alexander. Kami berdua buat teman-teman yang menyaksikan channel ini supaya tetap sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan. Nah, tema kita kali ini tentang wanita karir. Karena sebagai wanita karir tidaklah mudah dalam membagi waktunya antara pekerjaan, keluarga, dan pelayanannya. Bro, kira-kira narasumber kita pada hari ini wanita atau perempuan sih? Wanita perempuan sama aja, bro. Oh gitu ya? Penasaran ya? Pasti penasaran nih. Nah teman-teman, supaya kita tidak penasaran, Ya. mari kita menyaksikan narasumber kita kali ini. Tetapi sebelum kita menyaksikan narasumber kita saat ini, mari kita segarkan hati dan pikiran kita dengan Esther. Oke, teman-teman. Nah, Kita sudah bersama dengan narasumber kita atau tamu kita pada saat ini. saat ini ya, Ya, kita udah kenal dengan namanya, mungkin bisa diperkenalan kakak. bisa diperkenalkan dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita. Oke, nama saya Sebastiana, panggilnya saya Ana, atau dipanggil kadang-kadang Sebas. Dan mungkin beberapa teman ya udah tahu, udah kenal gitu ya. Itu Dan aja sih ya. kenalannya. sudah itu aja kenalannya. Ya, itu saja. Sebagai tuan rumah Expose pada saat ini, mengucapkan selamat datang kak Ya, di acara Expose. Esther expose tentang hidup. Oke, ngomong-ngomong gimana kegiatannya kak Ana? Kegiatannya selama ini yang ya saya bekerja di salah satu rumah sakit di Kota Singkawang. Ya. Dan juga tetap sebagai ibu rumah tangga. Ya, Jadi ya. saya menjadi ibu bagi anak-anak saya Mhm. dan dalam pelayanan juga kegiatan saya. Oke, kabarnya tetap baik ya, sehat ya. Ya, puji Tuhan sehat. Sehat. Puji Tuhan. Gitu lah ya. Untuk keluarga semua baik-baik. Iya, kami dalam keadaan sehat semua. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ini ngomong-ngomong, tanya ini, sekarang kan ikut melayani Tuhan ya, Iya, aktif dalam melayani Tuhan. iya. Ngomong sejak kapan itu aktif dalam mengikut Tuhan itu? Pertama kali saya terpanggil untuk melayani itu adalah di tahun 2003. 2003. Yang dimana sebelumnya saya belum mengenal kekristenan yang sebenarnya. Walaupun saya dari lahir itu sudah Kristen, Oh. tetapi saya belum mengerti bagaimana melayani Tuhan, bagaimana hidup di dalam panggilan Tuhan. Ya. Oke, sebentar. Kakak tadi bilang udah Kristen belum mengenal kekristenan yang sesungguhnya. Itu maksudnya bagaimana itu? Mungkin ada teman-teman mungkin yang mau mengerti lebih dalam lagi soal kata-kata kalimat seperti itu. Ya. Karena saya sendiri yang mengalami bagaimana kekristenan yang di dalam Tuhan dan kekristenan yang di luar Tuhan. Artinya kita sudah Kristen tapi kita belum mengalami Tuhan dalam hidupnya. Nah, menurut saya sendiri ya saudara, saya mengalaminya bahwa saat kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita dan kita belum hidup di dalam firman-Nya, disitulah kita sebenarnya seorang Kristen tapi kita sebenarnya bukan Kristen yang sesungguhnya. Oke. Misalnya seperti itu ya. Jadi kalau berarti berbeda ya, kekristenan sekedar label sama benar-benar kekristenan itu ya. Iya. Itu maksudnya bagaimana itu? Atau sekitar apa? Kira-kira hanya kekristenan label sih, sekedar label gitu. Iya, karena kalau kita misalnya dari lahir kita udah punya agama Kristen gitu kan. Ya. Nah, sehingga dengan sendirinya kita ya wajib melakukan kewajiban agama kita gitu. Nah, itu yang disebut label. Iya, iya. Label. Tapi saat kita mengalami Tuhan dalam hidup kita, kita mengalami perjumpaan pribadi yang khusus bersama Juru Selamat itu Tuhan Yesus itu, disitulah kita Yes. mengalami yang namanya kekristenan yang hidup. Oh, berarti perjumpaan kita kekristenan sebenarnya itu pada saat kita percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan itu sama kita pribadi gitu ya. Dan kita diperbaharui oleh Roh Kudus. Karena kita memerlukan Roh Kudus itu untuk kita
mengalami kuasa Tuhan itu. Berarti salah satu hal yang harus dilakukan kita sebagai orang Kristen itu tidak hanya terpampang Kristen gitu kan ya, artinya ada pertumbuhan juga dari dalam begitu ya, gitu nggak ya? Iya. Nanti kira-kira gimana bro? Dirimu secara Kristen label atau Kristen yang sudah diperbaharui? Ya pasti bukan label lagi. Kalau dulu mungkin label ya. Iya. Kalau kita mungkin lah, kebanyakan kita juga yang bahkan teman-teman yang mendengar mungkin dulu juga label ya. Tapi seiring berjalannya waktu dan proses itu juga lah yang membuat kita menjadi betul-betul bertumbuh ya. Amin. Ya. Atau mungkin ada yang mau tambah lagi? Iya, benar sekali bahwa pada saat kita membuka hati kita untuk menerima Dia di dalam hidup kita, nah disitulah kita menyerahkan hati kita, menyerahkan hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja untuk membawa kita semakin ada di dalam rencananya, dan kita mungkin tidak langsung serta-merta atau sempurna untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, tetapi tentu kita mengalami proses itu dalam hidup kita. Oke, gitu ya. Berarti gini Kak, kakak pada saat itu kan berbicara tadi mengatakan bahwa kakak ada sebagai Kristen label. Tapi setelah sejak kapan kakak mengalami pembaharuan tersebut? Ada momen tertentu mungkin yang pada akhirnya ini. Oke. Pertama kali saya bisa mengalami zaman Tuhan itu adalah pada saat saya secara tidak sengaja diajak teman gitu saudara ya, pada saat itu untuk kumpul dalam ibadah yang penuh dengan penyembahan, penuh dengan pujian. Nah, pada saat saya masuk dalam ibadah seperti itu, saya mulai tertarik hati saya, mulai merasakan jamahan Tuhan di situ. Pada saat saya buka hati, saya mulai berdoa di dalam ibadah itu, disitulah Tuhan menjamah saya. Nah, setelah di situ, terus keinginan untuk rindu dekat sama Tuhan itu terus ada dan terus bertumbuh di dalam hati saya. Nah, sejak itulah saya terus mau datang dan terus mau bertumbuh di dalam Dia. Oke, terus gini, pada saat itu, mulai kapan timbulnya rasa ingin yaitu melayani? Sampai sekarang ini kami lihat kakak itu aktif dalam melayani. Ya, pertama kali saya di jamaah Tuhan juga saya nggak punya pemikiran, oh saya harus melayani, tidak seperti itu. Tetapi ada satu kunci yang saya pikirkan dan saya renungkan sampai detik ini, ternyata saya bisa masuk dalam pelayanan itu karena ada satu mentor seorang anak Tuhan yang terus setia membimbing saya dalam pelayanan. Dia memberikan saya satu pelayanan kecil, dan pada saat saya, salah satu contohnya, pada saat itu anak Tuhan itu berkata kepada saya, jemput jiwa. Itu artinya, ayo jemput satu orang ini nggak punya kendaraan, dia harus datang ke gereja, kamu jemput dia. Nah, saat saya bawa motor, dia mengiring saya di belakang. Dia pada saat perjalanan itu, dia bicara, inilah yang disebut pelayanan. Gitu. Kamu mengerti, inilah yang disebut pelayanan, yaitu menjemput orang, membawa orang datang ke gereja karena dia nggak punya kendaraan, sehingga dia bisa ibadah. Ini adalah bentuk pelayanan. Dan terus menerus dia nggak biarkan saya, dia terus, anak Tuhan ini bimbing saya untuk maju dalam melayani Tuhan. Berarti terus di follow up ya, di follow up. Dan itulah seorang mentor bagi saya untuk maju melayani Tuhan. Nah, berarti ya pelayanan itu bukan hanya berkhotbah, mungkin pujian gitu yang kelihatan wow gitu kan. Benar sekali. Jadi dari hal-hal kecil, mentor hamba Tuhan ini, seorang mentor anak Tuhan ini yang membawa saya untuk mengerti bahwa melayani itu memang ya dilakukan untuk Tuhan gitu, dengan berbagai cara, dengan hati yang tulus tentunya. Ya, berarti dimulai dari hal-hal yang kecil ya. Seperti ada firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang setia dalam perkara yang kecil, dia akan dipercayakan dengan perkara-perkara yang besar. Ya, teman-teman, itu melayani Tuhan, yaitu kita tidak hanya mau tampil untuk hal-hal yang besar saja, tapi kita harus percaya melakukan hal-hal pelayanan yang kecil. Dan itu ternyata seperti yang tadi Kak Sebas bilang, kita nggak bisa sendiri. Pertumbuhan kita ternyata perlu mentor, dan itu sangat mempengaruhi juga berarti ya, sangat mempengaruhi kita. Artinya ada yang terus memfollow up kita
di masa-masa kita bertumbuh di dalam Tuhan, ada yang terus memfollow kita, ada yang terus mementor kita, bahkan saat kita udah dikatakan dewasa rohani pun mungkin masih perlu mentor kan ya, Iya, masih perlu mentor ternyata ya. Iya, benar sekali. Ini kami dengar nih bahwa selain pelayanan kakak kan tadi bekerja ya, istilahnya berkarir lah, bisa bekerja di salah satu rumah sakit di kota ini. Iya. Kemudian kami dengar bahwa kakak itu termasuk karyawan lah, atau karyawan di rumah tersebut yang berprestasi gitu kayak kami Ya. dengar. Terus kayak di sini biasanya kan orang bekerja, wanita bekerja biasanya itu dia sibuk untuk bekerja, walaupun mungkin dia sibuk bekerja, lalu untuk melayani Tuhan mungkin ya nanti aja lah, untuk ibadah mungkin ya 1 minggu sekali ada cukup. Iya. Nah, kayak gitu dia. Tapi kami lihat kakak sibuk di waktu bekerja, tapi tidak ketinggalan dalam pelayanan atau dalam ibadah di situ. Kira-kira itu untuk Mengatur intinya, mengatur waktunya itu gimana itu? memanage-nya lah gitu ya. Memanage-nya, Iya, gitu. itu semua. Oke. Untuk mengatur waktu ya sebenarnya juga secara manusia ya, memang saya perlu hikmat dari Tuhan. Jadi di awal sekali saya juga terus berdoa pada Tuhan, Tuhan kasih saya hikmat karena saya harus dapat menjadi berkat dimanapun saya berada. Jadi walaupun saya pelayanan, tapi saya nggak menjadi batu sandungan dalam keluarga saya, dan saya juga nggak jadi batu sandungan di dalam pekerjaan yang menjadi tugas saya juga di dunia ini gitu. Nah dengan hikmat itulah dan dengan pertolongan Tuhan itulah saya bisa terus berusaha untuk bisa melayani Tuhan, bekerja dengan sebaik mungkin, dan tentunya mengurus rumah tangga saya. Ya, puji Tuhan karena Tuhan saya percaya bekerja di dalam segala sesuatu sehingga Tuhanlah yang menolong keadaan rumah tangga saya. Saya miliki orang tua yang mendukung juga saya pelayanan, suami yang mendukung pelayanan sehingga pelayanan bisa berjalan tanpa ada keluh kesah dalam keluarga karena mereka juga mendukung. Saat melayani bekerja, keluarga itu ada nggak terkendala dan sebagainya? Untuk mengurus keluarga, biasanya kan ada orang-orang gitu ya, bahwa melayani bekerja tapi anak-anaknya terlantar dan sebagainya. Seperti itu gimana ya? Karena di dalam prinsip saya bahwa melayani itu memang bukanlah yang artinya memang kita tahu bahwa Tuhan yang utama dalam hidup kita ya, tetapi bagi yang saya nomor 2 setelah Tuhan itu adalah keluarga. Jadi saya melihat kondisi di dalam keluarga saya, jika saya tidak boleh meninggalkan keluarga saya demi pelayanan, saya tidak akan meninggalkan keluarga. Mungkin pada saat anak saya ini nggak ada yang ngurus contohnya, sementara mama saya yang ngurusin anak saya selama ini sakit contohnya ya, nah saya nggak akan tinggalkan anak saya akan jaga dia terlebih dahulu. Dan saya akan tentu bertanggung jawab dengan pelayanan di gereja atau Bapak Gembala, Ibu Gembala. Saya akan kontak dengan beliau bahwa saya nggak bisa melayani karena anak saya sakit dan tentu saya harus mengurus anak saya terlebih dahulu gitu. Jadi bagi saya saudara bahwa yang terutama itu adalah Tuhan. Nah yang kedua adalah keluarga, karena saya percaya bahwa keluarga, anak-anak saya, perkembangan mereka itu juga menjadi tanggung jawab utama saya sebagai orang tua. Berarti dalam diri kakak itu ada tahap poin-poin yang prioritas dalam hidup dia. Yang itu pertama tadi Tuhan di atas segalanya, kemudian keluarga, kemudian ketiganya adalah pelayanan selanjutnya lah ya. Teman-teman, dalam hidup ini mungkin kita banyak kegiatan, banyak yang kita prioritaskan, tapi di sini prioritas utama dan pertama adalah Tuhan Yesus. Seperti firman Tuhan mengatakan kan di dalam Matius pasal 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan surga, kerajaan Allah, maka segalanya akan ditambahkan. Berarti luar biasa. Pak, jadi mengenai wanita karir ya, artinya memang semua harus di-manage dengan baik. Dan pernah nggak sih kayak merasa kayak aduh bisa nggak aku gitu loh, apalagi mungkin ketika pelayanan yang dijalankan mungkin pernah liku masalah atau tantangan seperti itu. Maksudnya pernah nggak kayak ngerasa kayak
aduh gimana ya pelayananku ya gitu, gimana ya pekerjaanku ya, apa yang harus aku prioritaskannya seperti itu. Pokoknya ekonomi seperti itu lah. Bagaimana menurut Kak Sebas melihat itu semua gitu loh. Iya. Sebagai wanita karir ya, karena ini kan tema wanita karir, mungkin ada yang bisa disampaikan kepada teman-teman Iya. yang mungkin saat ini yang mendengar sedang ada di posisi seperti Iya. yang saya sampaikan tadi atau gimana? Ya. Iya, mungkin pada saat kita di dalam posisi saya sebagai seorang ibu, saya Ya. sebagai seorang pengurus rumah tangga, tentu ada waktu yang harus saya berikan untuk keluarga saya supaya keluarga saya menjadi baik gitu ya. Kita harapan seorang ibu atau seorang wanita pasti seperti itu. Dan kemudian pekerjaan saya juga harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan saya. Dan tetapi di atas segalanya kita mengerti bahwa kita ini adalah orang-orang percaya yang sudah dipanggil Tuhan, dan tujuan Tuhan memanggil kita adalah kita dapat hidup di dalam rencananya. Jadi kita percaya bahwa di dalam pekerjaan kita, di situ kita bisa melayani Tuhan juga. Di dalam keluarga kita juga bisa melayani Tuhan. Tetapi juga tidak kalah pentingnya di gereja kita boleh datang, di situ kita bisa dilayani, kita bisa terus diteguhkan. Disitulah kita bertumbuh di dalam firman Kristus gitu. Nah, sehingga jika kita mengerti bahwa kita harus juga melibatkan diri kita di dalam pelayanan Tuhan, yaitu di dalam naungan gereja, nah kita pasti akan mengusahakan bagaimana saya bisa melakukan ini. Terus gini Kak, di sini kami bertanya, apa yang Kakak lakukan untuk bisa sampai saat ini bisa bertahan atau setia melayani Tuhan atau setia kepada Tuhan gitu? Ada nggak trik-trik atau mungkin Manajemen khusus secara pribadi ya. yang bisa mungkin teman-teman mungkin nanti bisa mendapat berkat dari pengalaman pribadi Kakak? Oke. Memang saat kita mengalami pengalaman dengan Tuhan itu adalah hal yang sangat menarik dalam hidup kita dan pasti tidak akan terlupakan. Saat kita mengalami pengalaman itu khusus dengan Tuhan. Nah, pada saat saya mengalami masalah-masalah dalam hidup ini, saat saya berdoa dan saat saya meminta pertolongan dari Tuhan, ternyata Tuhan nyatakan pertolongan itu dengan ajaib gitu. Tuhan menjawab doa saya, Tuhan memberikan jalan bagi setiap pergumulan hidup saya. Nah, pada saat pengalaman itu terus saya alami, itu yang membuat saya nggak mau tinggalkan Tuhan gitu. Jadi menjadi sebuah kerinduan hati saya. Tuhan itu begitu baik, Tuhan itu begitu luar biasa, dialah pribadi yang agung dan mulia, dan tentu saya nggak boleh tinggalkan dia gitu. Sehingga itulah yang membuat saya terus mau berusaha mendekat kepadanya. Dan ada salah satu juga pesan Bapak Gembala kita, Ibu Gembala kita, bahwa kita harus tetap dekat sama dia, jangan tinggalkan penyembahan, jangan tinggalkan doa yang terus digemakan oleh Bapak Gembala kita, bahwa satu hari kita tetap harus berdoa menyembah Tuhan. Harus misalnya 1 jam, contohnya ditargetkan seperti itu ya. Harus menyembah, artinya harus punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Nah, mungkin itu juga yang akan terus Tuhan ajarkan di dalam penyembahan kita. Dia akan bicara, dia akan menuntun kita, dia akan menginsapkan kita dosa, dan dia membuat kita boleh tetap setia sampai pada akhirnya. Luar biasa. Sangat luar biasa sekali ya. Ini adalah salah satu mungkin contoh ya. Salah satu contoh untuk bahwa jangan melupakan kebaikan Tuhan. Mungkin bisa Kakak sampaikan, mungkin ada trik Kakak sampaikan ke teman-teman. Kalau misalnya ada suatu kasus atau ada seorang ibu-ibu yang kepingin tuh melayani Tuhan, setia dalam Tuhan, tapi kadang-kadang keluarga itu nggak mendukung. Mungkin suaminya, mungkin waktu dia mau melayani Tuhan ke gereja, tapi suaminya melarang atau bersungut-sungut. Lalu suaminya bilang, ngapain ke gereja melayani Tuhan, anakmu tuh urus, seperti itu. Dan kira ada nggak yang kakak mau disampaikan seperti hal itu? Untuk mungkin para wanita atau ibu-ibu yang sedang mengalami perjuangan untuk bisa bangkit melayani Tuhan, untuk rindu berbuat sesuatu bagi Tuhan, tetapi terkendala dengan kondisi keluarga, mungkin tidak ada dukungan dari pihak keluarga ya, baik itu suami maupun mungkin orang tua dan lainnya dan sebagainya. Saya tahu bahwa hal ini adalah hal yang sulit, tetapi
hanya Tuhanlah yang bisa memberikan jalan keluar untuk segala sesuatunya. Sehingga biarlah kita bawa di dalam doa hal-hal tersebut. Biarlah Tuhan yang membuka jalan, sehingga saat Tuhan melawat keluarga kita, Tuhan melawat suami kita, memberikan pertobatan di hati mereka, lambat laun kita punya jalan untuk bisa juga melayani Tuhan. Tetapi pada saat kita terkendala untuk melayani, mungkin datang ke gereja kita bisa melayani di sana, kita bisa melakukannya mungkin dari rumah. Saat kita berdoa, saat kita menyembah Tuhan, atau kita berdoa bagi orang-orang yang belum diselamatkan, di situ kita juga sedang melayani Tuhan. Atau saat kita berdoa untuk contohnya pelayanan di gereja, supaya pelayanan itu dapat berkembang, supaya jiwa-jiwa dapat dimenangkan. Nah, itu juga salah satu pelayanan yang bisa kita lakukan dengan keterbatasan kita. Nah, karena kita percaya yang terpenting itu bukan pelayanan yang dilihat oleh manusia, tetapi pelayanan yang benar-benar untuk Tuhan, dan kita lakukan dengan segenap hati kita, dan pasti Tuhan urapi dan Tuhan berkati pelayanan itu. Berarti dari hati dari kerinduan hati kita. Aku boleh nanya nggak, masih dari pelayanan pekerjaan dan keluarga ini ya, sebagai wanita karir itu ada nggak sih di ketiga ini momen yang kayak pernah ngerasa jatuh gitu, kayak betul-betul kayak drop banget gitu kan dalam menghadapi itu semua, dari pelayanan, pekerjaan, dan dari keluarga. Di antara itulah kira-kira pernah nggak di tiga itu yang salah satunya mungkin pernah kayak drop, bener kayak gimana sih gitu ngatasi ini gitu? Iya. Saya pernah mengalami yang namanya drop itu ya, Bang Alvin ya. Drop itu bahwa sampai saya berpikir, aduh, apakah saya bisa bangkit lagi nih gitu untuk bisa sampai pada panggilan Tuhan, pada kehendak Tuhan itu, di mana pada saat pertama kali saya masuk dalam rumah tangga, itu saya mengalami mengalami perjuangan untuk menyelaraskan namanya dua menjadi satu ya, antara saya dan suami saya, sehingga di situ saya mengalami konflik, saya mengalami perjuangan untuk bisa selaras gitu. Nah saat itu memang betul-betul saya drop gitu, Bang Alvin, Om Alek. Jadi di situ saya drop di situ. Tetapi puji Tuhan, makanya kita sama-sama nih ngingatin bahwa pengembalaan itu sangat penting sekali. Kita masuk dalam gereja lokal sangat penting sekali. Karena apa? Karena di situ kita akan digembalakan. Pada saat saya drop seperti itu, ada pembina saya datang, ada Bapak Ibu Gembala saya yang mengingatkan saya, menasihatkan saya, mendoakan saya, sehingga saya yang bobrok ini ya pada saat itu ya, dalam keluarga saya dibenerin, diperbaiki gitu. Akhirnya dipulihkan oleh Tuhan. Akhirnya karena pertolongan dari Tuhan melalui pengembalaan gereja lokal itu. Tapi kita perlu ya, kita menyerahkan diri, menjadi anggota gereja lokal, supaya pelayanan pastoral itu, pengembalaan itu lebih efektif atas diri kita, keluarga kita gitu. Iya, benar sekali. Benar sekali. Terus gini, ngomong-ngomong, ini saya pernah dengar nih, waktu saat ini kan lagi marak-maraknya ini mau tes PNS atau ASN. Ya, dulu kan dengar kakak ini kan tes PNS ya. Terus betul kah waktu mau tes PNS tuh pada saat itu kakak tuh puasa berapa hari gitu? Jadi intinya ada yang dilakukan untuk bisa menerobos lah itu ya. Untuk perjuangan untuk pada satu pekerjaan itu, satu goal. Ya, pengalaman saya pada saat saya rindu untuk bisa mencapai satu tujuan saat itu ya, kebetulan ada kesempatan untuk ikut tes PNS ya. Nah, di situ yang saya ngerti dalam pengajaran firman Tuhan selama ini, bahwa kita harus mengandalkan Tuhan dan punya iman dalam segala hal gitu. Nah, pada saat itu ya saya terapkan apa yang diajarkan selama ini gitu, bahwa kita punya keinginan, itu keinginan yang baik kan, bahwa kita rindu untuk kita bisa lulus dalam PNS. Nah, yang saya lakukan sebagai manusia ya saya berdoa, saya berusaha belajar, kemudian tentu pada saat itu juga hamba Tuhan mengingatkan bahwa kita perlu berpuasa dalam hal ini, supaya apa? Supaya doa kita ya semakin lebih kuat gitu, lebih kita didorong oleh iman dalam doa ini gitu. Nah, waktu itu saya didorong dan terus dibimbing
sampai 3 hari, saudara. Saya berpuasa waktu itu 3 untuk hari ya. mendoakan satu topik doa ini. Oke, itu dia. Nah, oleh anugerah Tuhan, ternyata Ada doa itu hasilnya, dijawab ya, Tuhan. menjawab ya. Iya, Tuhan menjawab doa Menjawab kita. Nah, ini Kak Sebas. Nah, sebelum kita tutup acara kita pada hari ini, mungkin ada 1-2 kata yang kakak sampaikan kepada teman-teman, terutama kepada ibu-ibu lah, atau pada wanita karir. Nah, bagaimana untuk tetap setia dalam Tuhan, mana yang diprioritaskan di dalam kehidupan ini pada saat dia menjadi anak Tuhan atau dalam melayani. Bisa membagi waktu antara pelayanan, terus karir atau kerja dan keluarga, supaya ketiganya ini tidak timpang atau ketiganya ini tidak hancur gitu dia, tetap berjalan sesuai dengan dikehendaki oleh Tuhan. Mungkin yang menjadi kerinduan saya juga bagi kita semua, wanita atau ibu rumah tangga, apapun panggilan kita sebagai wanita, biar kita bisa mengerti bahwa kita dipanggil. Semua kita yang sudah percaya Tuhan Yesus, kita dipanggil di dalam rencananya, sehingga kita dapat mencari Tuhan lebih lagi. Nah, untuk bisa kita melayani, biar kita berdoa supaya Tuhan yang membuka pintu pelayanan kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan, biar Tuhan yang membuka jalan bagi kita untuk bisa berbuat sesuatu bagi Tuhan. Sehingga Tuhanlah yang akan membawa kita dan menempatkan kita di tempat di mana kita bisa berbuah bagi kerajaannya. Oke. Sehingga Tuhan pun bisa campur tangan menolong itu karir kita serta pekerjaan keluarga kita, maksud saya gitu ya. Amin. Oke, terima kasih Kak Sebas buat untuk kehadirannya di sini di ST Podcast. Ya. Semoga ini semua menjadi berkat buat kita, jadi inspirasi juga buat teman-teman saudara yang sudah mendengarkan ya. Dan jangan lupa Ya. kita teman-teman minum Oh, iya. dulu. Oh, ST iya. kita. Dan tadi belum kita tahu. Nah teman-teman, kita tadi sudah mendengarkan dari narasumber kita tentang wanita karir. Kita sebagai anak Tuhan harus ada beberapa hal yang harus kita prioritaskan di dalam hidup kita. Yaitu yang pertama, Tuhan. Dia jadikan utama, yang pertama dan yang utama di dalam hidup kita. Yang kedua, keluarga. Jangan lupakan keluarga, jangan abaikan keluarga. Kemudian ketiga, karir atau pekerjaan. Percayalah, kalau kita mengutamakan Tuhan di atas segalanya dalam setiap kehidupan kita, saya yakin dan percaya Tuhan akan campur tangan di dalam segala kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa saksikan video-video berikutnya di channel ST Podcast, Expose tentang hidup. Tuhan Yesus memberkati.